Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Okay, now we are going to continue our lesson on the lesson 15. The title is That is a Potted Fruit Tree atau Tabelang Pot ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran pada lesson 15 dengan judul itu adalah pohon buah dalam pot ya. Okay, last week you have study about countable and uncountable noun, and then penggunaan untuk this and that and those ya. Jadi minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang countable, yaitu countable noun yaitu benda yang dapat dihitung dengan angka, dan juga uncountable noun benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Dan tentang penggunaan this and that, those ya. Oke, review saja untuk minggu lalu. Untuk countable noun itu adalah benda yang bisa dihitung ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, dan itu bisa dapat dihitung dengan angka. Tapi uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Jadi jumlahnya terlalu banyak, dan contohnya seperti garam, gula, dan lain-lain ya. Berikut kita akan mempelajari untuk materi berikutnya, yaitu mengenai penggunaan untuk any dan some, dan juga untuk penggunaan how much and how many. Kita mulai dari untuk materi any dan some dulu ya. Mohon disimak ya, please pay your attention. Untuk pengertian dari some and any, yaitu some and any adalah bentuk quantifier, yaitu sebuah kata yang digunakan sebelum kata benda yang menunjukkan jumlah. Some and any keduanya dapat digunakan untuk kata benda, countable noun dapat dihitung, atau uncountable noun tidak dapat dihitung. Tetapi untuk penggunaan some and any ada memiliki perbedaan. Nah, perbedaan some dan any dapat dibedakan dari penggunaannya. Some digunakan dalam kalimat positif, sedangkan any digunakan dalam kalimat negatif, atau juga digunakan untuk kata atau kalimat tanya ya. Untuk yang some positif, dan yang untuk yang any digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Contohnya kita bisa lihat di sini di contoh I need some water. Nah, di situ ada kata some ya. Nah, some ini digunakan untuk kalimat yang positif. Kemudian di bawahnya lagi yaitu untuk kalimat negatif. There is not any flowers ya. Nah, di sana ada kata not, kalimat negatif bercirikan ada kata not ya untuk kalimat negatif. Nah, jika ada kata not, penggunaannya itu menggunakan kata any ya. Jadi any digunakan untuk apa tadi? Kalimat negatif ya. Kemudian untuk kalimat tanya, dan kalimat tanya ini juga menggunakan any. Contohnya, do you have any sugar? Nah, di sini ada untuk katanya tidak menggunakan some tetapi any ya. Nah, untuk kalimat positif ini some tidak bisa digunakan di kalimat negatif atau kalimat tanya. Jadi some ini hanya digunakan untuk kalimat positif saja. Sama juga dengan halnya any. Any tidak bisa digunakan untuk kalimat positif. Any hanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Bisa lihat seperti contoh tadi yang sudah disebutkan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk penggunaan how many and how much ya. Yang sebelum kita tahu adalah countable noun digunakan untuk sesuatu yang dapat dihitung menggunakan angka. Nah, untuk penggunaan kata tanyanya kita bisa menggunakan how many ya. Jadi jika ingin menanyakan jumlah atau countable noun, gunakan how many diikuti dengan kata benda jamak yang dapat dihitung. Contohnya, how many apples are there? Nah, di situ ada kata many, dan juga ada kata apples ya, ada tambahan s-nya berarti ini lebih dari satu. Nah, kemudian di sini tidak menggunakan how much ya, karena
untuk how many, bendanya itu masih dapat dihitung. Ya, apples itu kan kita bisa hitung ya, ada 1 sampai berapa misalkan. Nah, ini penggunaan untuk kalimat tanyanya itu jika kita menggunakan how many atau how much, kita menggunakan untuk how many pada countable noun. Nah, selanjutnya uncountable noun yaitu digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa kita hitung dengan angka. Nah, untuk kalimat tanyanya kita bisa menggunakan how much. Jadi jika ini menanyakan jumlah uncountable noun, kita bisa menggunakan how much diikuti dengan kata benda jamak yang tidak dapat dihitung. Contohnya, how much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kau butuhkan? Nah, di sini gula kan tidak bisa dihitung dengan angka karena terlalu banyak ya. Jadi kita menggunakan much. Jadi perbedaannya adalah kesimpulannya how many digunakan untuk benda yang countable noun yang dapat dihitung, sedangkan how much digunakan untuk menanyakan benda uncountable noun yang tidak dapat dihitung. Ya. Baik, sampai di sini sudah paham ya mengenai penggunaan some and any. Some hanya dapat digunakan untuk kalimat positif, sedangkan any hanya dapat digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya, jadi semua sudah ada aturannya ya, tidak bisa dipindah-pindah. Jadi kalian hanya tinggal untuk menghafalkan saja penggunaan some untuk positif, any untuk negatif dan kalimat tanya. Baik, sampai di sini sudah paham ya mengenai penggunaan some and any. Some hanya dapat digunakan untuk kalimat positif, sedangkan any hanya dapat digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya, jadi semua sudah ada aturannya ya, tidak bisa dipindah-pindah. Jadi kalian hanya tinggal untuk menghafalkan saja penggunaan some untuk positif, any untuk negatif dan kalimat tanya. Nah, berikutnya untuk how many and how much. How many digunakan untuk kalimat tanya jika kita menanyakan benda itu dapat dihitung. Ya, jadi menggunakan how many. Kemudian how much digunakan untuk kalimat tanya untuk benda yang uncountable noun atau tidak dapat dihitung. Jadi perbedaannya simpel sekali ya. How many untuk benda yang dapat dihitung, how much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Jadi sampai sini juga sudah jelas ya mengenai perbedaan countable, benda yang dapat dihitung, dan juga uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Ya, kalau benda yang dapat dihitung itu kan gampang ya, bisa menggunakan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi yang untuk uncountable noun, benda yang tidak dapat bisa dihitung dengan angka, yaitu bendanya itu bersifat abstrak ya, atau yang terlalu kecil ukurannya seperti cairan, bubuk, gas dan sebagainya. Ya. Nantinya kalian juga akan bisa untuk mengelompokkan benda-benda mana saja yang termasuk countable noun, benda yang dapat dihitung, dan benda yang termasuk uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Oke, next we will do some exercise. Don't forget to write down the best answer and the following question. Berikutnya adalah kalian mengerjakan beberapa latihan. Jangan lupa disalin jawaban dan juga soalnya ya. Dan send via Google Form, dan juga kirim melalui link Google Form. Oke, I think that is all for me. Baik, bisa saya cukup untuk hari ini. I hope you understand about the material on the lesson 15. Okay, next we are going to continue our next lesson on the next weeks. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.